selama perkuliahan nanti saya akan screenshot dan saya akan share di grup kelas seperti itu. Biar tidak ada yang dirugikan. Misalnya, oh ternyata di pas saya ambil absen, ternyata dia nggak ada, jaringannya lagi hilang seperti itu. Nanti saya akan cek dari screenshot tersebut. Kemudian yang merasa hadir terus nanti komplain, karena ada buktinya di screenshot yang nanti saya share di sini di grup. Oke, mungkin saya izin buka ya, Bu. Buka. Silakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman semuanya. Jadi kami dari kelompok 1 video negosiasi, yaitu ada saya, Desti Fitriani, kemudian ada Fortuna Agustianti, Sahira, kemudian juga ada Gabriela. Nah, kebetulan kami ngerjainnya dalam bentuk video, Bu. Nah, mungkin Nuna boleh di play. Sepertinya belum share soundnya ya? Atau memang suaranya belum ada? Coba stop share dulu, terus habis itu share sound lagi. Ada suaranya nggak ya rekan-rekan? Nggak ada, Mbak. Nggak ada. Di awal kita stop share dulu kan. Pas di awal ada sebelah kanannya itu ada share sound. Diklik dulu share soundnya baru di oke kan. Hai teman-teman, mari kita diskusi bareng mengenai materi negosiasi. Nah, sebelumnya apa sih negosiasi itu? Jadi, secara mudah, negosiasi didefinisikan sebagai dialog antara dua orang atau lebih untuk mencapai sebuah kesepakatan. Atau banyak juga yang memberikan definisi lain, yaitu sebuah proses untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Nah, contohnya seperti Gaby ingin menonton sebuah film horor, akan tetapi si Desti ini berkata
dia maunya film kartun. Sehingga akhirnya Gaby dan Desti saling tawar-menawar tentang film apa yang harus ditonton. Maka inilah yang disebut dengan negosiasi. Nah, dengan demikian negosiasi ini punya tujuannya loh. Oke, apa aja ya tujuan negosiasi ini? Yang pertama, untuk dapat mencapai kesepakatan. Nah, yang kedua, untuk dapat menyelesaikan masalah dan menemukan solusi. Dan yang ketiga, untuk bisa mencapai suatu kondisi yang saling menguntungkan bagi pihak-pihak yang bernegosiasi. Selain tujuan, ternyata juga ada nih teman-teman manfaat dari negosiasi. Salah satu manfaatnya yaitu menciptakan suatu jalinan kerjasama antara satu pihak dengan pihak-pihak lainnya untuk dapat mencapai tujuan masing-masing. Mari kita masuk ke poin kemampuan dasar bernegosiasi. Jadi, ada beberapa kemampuan dasar bernegosiasi, yaitu ada tajam dalam berpikir, sabar dalam bertindak, dapat beradaptasi, memiliki sebuah daya tahan, kemampuan sosialisasi yang sangat baik, kemampuan konsentrasi yang sangat baik, memiliki suatu kemampuan artikulasi, dan punya selera humor yang sangat baik. Nah, yuk kita masuk ke langkah-langkah negosiasi. Yang pertama ada tahap persiapan, lanjut ke tahap diskusi, lalu tahap klarifikasi tujuan, selanjutnya bernegosiasi bertuju pada hasil yang memenangkan, dan yang terakhir yaitu perjanjian. Teman-teman, ternyata ada loh strategi dalam negosiasi ini. Nah, yang pertama ada win-win solution, yang kedua ada win-loss strategi, dan yang terakhir ada loss-loss strategi. Oh iya, apakah teman-teman sudah tahu jenis-jenis dari negosiasi? Jadi, negosiasi ini ada beberapa jenis, yaitu yang pertama ada negosiasi berdasarkan situasi. Nah, ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu negosiasi formal dan ada negosiasi non-formal atau informal. Nah, yang kedua ada negosiasi berdasarkan jumlah negosiator. Ini juga terbagi menjadi dua, yaitu ada negosiasi dengan pihak penengah dan negosiasi tanpa pihak penengah. Lanjut yang ketiga, negosiasi berdasarkan untung rugi. Ini juga terbagi lagi menjadi dua, yaitu negosiasi dominasi atau win-loss dan negosiasi menghindari konflik. Jadi, itulah pembahasan singkat tentang negosiasi. Kita sudah belajar apa itu negosiasi, tujuannya, manfaatnya, kemampuan dasar yang dibutuhkan, langkah-langkahnya, serta strategi dan jenis-jenis negosiasi yang ada. Ingat, negosiasi bukan hanya tentang memenangkan argumen, tetapi lebih kepada bagaimana kita bisa mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan atau minimal dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Dengan memahami dan menguasai keterampilan negosiasi, kita bisa menjadi lebih efektif dalam berkomunikasi, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di tempat kerja. Jadi, jangan ragu untuk terus berlatih dan menerapkan teknik-teknik negosiasi yang telah kita pelajari. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di diskusi atau materi berikutnya. Oke. Baik, rekan-rekan, tadi yang sudah kami tampilkan merupakan hasil video yang sudah kami buat. Mungkin sekarang sesi tanya-jawab ya, Ibu. Oke, sekarang memasuki sesi tanya-jawab. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan, boleh bertanya. Silakan teman-teman jika ada pertanyaan terkait dengan materi yang sudah disampaikan. Sama, itu kelompok berapa, Desti? Kelompok 1, Ibu. Kelompok 1, silakan jika ada pertanyaan terkait dengan materi negosiasi ini. Ada pertanyaan kah terkait dengan negosiasi?
Kenapa dia? Izin Bu, Boleh, saya silakan, Yolanda dari kelompok 2. Izin bertanya untuk kelompok 1. Jadi pertanyaan saya, apa saja hal-hal yang sulit ataupun yang menjadi tantangan kita dalam bernegosiasi? Terima kasih. Itu tadi pertanyaan terkait dengan tantangan dalam bernegosiasi. Hal apa yang sulit ketika bernegosiasi? Tantangannya apa? Gitu. Tadi yang bertanya siapa? Yolanda, Bu. Yolanda. Mungkin dicatat dulu. Ada pertanyaan lain? Boleh, silakan. Ada pertanyaan lain? Silakan. Terkait dengan materi kita di hari ini. Negosiasi. Yuk. Kalau enggak nanti saya yang bertanya. Tapi disebutkan ada negosiasi. Suaranya kurang jelas ya. Ayo, apakah ada pertanyaan lain? Silakan. Tadi baru satu pertanyaan. Nih, siapa ini yang mau bertanya? Chelsea, silakan Chelsea. Oke, tes. Apakah saya terdengar? Terdengar, silakan. Oke, baik Bu. Nama saya Chelsea. Saya ingin bertanya, tadi disebutkan bahwa ada negosiasi jenis lose-lose. Kalau dilihat dari tujuan negosiasi tadi, kenapa negosiasi lose-lose termasuk dari bagian negosiasi? Sekian Bu, terima kasih. Kelompok 1, apakah bisa menangkap pertanyaan dari Chelsea? Maaf Chelsea, boleh diulang lagi? Oke, baik. Dilihat dari tujuan negosiasi tadi, juga ada disebutkan bahwa ada jenis negosiasi lose-lose. Tolong dijelaskan kenapa negosiasi lose-lose pasti. Macet-macet Chelsea. Oh, tes. Itu udah kedengaran, boleh dilanjutkan. Oke, baik. Izin melanjutkan ya, Bu. Apakah sudah terdengar? Sudah Mbak, silakan coba. Oke, maaf Bu.
Tadi kelompok satu ada menyebutkan bahwa ada yang namanya negosiasi lulus. Dari yang saya tangkap tadi, biasanya kan yang kita tahu tentang negosiasi itu untuk menemukan di mana kedua pihak sama-sama mutualisme kan. Jadi bisa tolong dijelaskan kenapa negosiasi lulus termasuk bagian dari negosiasi? Terima kasih. Oke, silakan Desti. Udah 2 pertanyaan. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ini terakhir pertanyaan ketiga. Ada? Ada Ibu. Silakan. Saya Rosa. Rosa, silakan Rosa. Sebenarnya pertanyaannya saya sama sih Bu kayak Chelsea, cuman mungkin tadi tuh pengen ada tambahan, mungkin dikasih contoh kasusnya jika kita tuh pakai strategi lulus itu Bu. Bisa dikasih Bu. Oke. Desti, silakan didiskusikan sama tim dulu terkait dengan tiga pertanyaan tadi. Sambil menunggu Destri, saya akan share terkait dengan video yang berhubungan sama negosiasi juga. Bentar ya. Saya ambilkan video dulu. Ini ada teknik yang Pernah nggak sih kamu mencoba dan gagal meyakinkan pasanganmu? bentar ya. Hilang. Pernah nggak sih kamu mencoba dan gagal meyakinkan pasanganmu untuk pergi ke restoran baru? Atau perusahaan menolak negosiasi kenaikan gajimu? Atau mungkin potensial klien lebih memilih pesaingmu untuk sebuah proyek? Sebagian besar dari kita pernah gagal meyakinkan orang lain. Walaupun mungkin sudah berusaha keras, tapi kenyataannya tidak berjalan sesuai dengan yang kamu harapkan. Hal ini disebabkan karena kamu belum melakukan negosiasi dengan benar. Apa sih yang membuat seorang negosiator bisa sukses? Halo semua, selamat datang di channel Si Karyawan Pintar. Kali ini, saya mau membahas buku yang berjudul Never Split the Difference, karya Chris Voss. Chris Voss adalah seorang mantan negosiator di FBI. Pengalamannya selama bertahun-tahun dalam bernegosiasi dengan segala macam penjahat membuat dia menjadi ahli di bidangnya. Di buku ini, dia akan membahas bagaimana kamu bisa melakukan negosiasi dengan baik dan benar. Saya merangkumnya menjadi 5 hal penting dalam buku ini. Pertama, membangun kepercayaan dan mendapatkan informasi. Jangan melihat negosiasi sebagai pertarungan argumen. Negosiasi bukanlah sebuah pertarungan, tetapi sebuah proses untuk menemukan sesuatu yang kita cari. Negosiator yang baik selama proses perundingan akan mencoba untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin tentang situasi dan lawan bicaranya. Mendengarkan dengan pikiran terbuka adalah langkah pertama untuk negosiasi apapun. Jika kamu tidak mendengarkan apa yang diinginkan oleh pihak lain, maka kamu tidak akan mengerti apa yang diinginkan oleh mereka. Tapi, mendengarkan tidak semudah itu, bukan? Seringkali, ketika kita melakukan percakapan, bukannya mendengarkan dengan baik isi percakapan, malah sibuk memikirkan apa yang akan kita katakan nanti, atau apa yang bisa kita tanyakan. Dengan mendengarkan secara sungguh-sungguh, seorang negosiator menunjukkan empati
dan keinginan yang tulus untuk lebih memahami apa yang dialami oleh pihak lain. Empati dapat membantumu melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda, yaitu perspektif orang yang ingin kamu dengarkan untuk mengetahui apa yang dia butuhkan dan inginkan. Pihak lawan tidak akan memberikan informasi jika mereka tidak mempercayai kamu. Dan itulah mengapa membangun hubungan baik itu penting. Karena jika kamu berhasil membangunnya, akan timbul kepercayaan dalam proses negosiasi. Sehingga kemungkinan besar dia akan memberikan informasi yang berguna untukmu. Tapi bagaimana kamu bisa membangun hubungan? Yuk, ikuti terus video ini lebih lanjut. Kedua, mendengarkan cermat dan mengulangi kata lawan bicaramu. Untuk bisa mendengarkan dengan cermat, maka kamu harus melakukan mirroring, yang pada dasarnya berarti mengulangi 3 kata terakhir atau 3 kata kunci yang disampaikan oleh lawan bicaramu. Kamu harus secara sadar mencerminkan lawan bicaramu, supaya dia tahu bahwa kamu mendengarkannya. Apa sebabnya kamu gunakan teknik mirroring? Karena itu bisa membuatmu menjadi lebih mirip dengan lawan bicaramu. Manusia suka berkelompok dengan orang yang sama sifatnya. Kita sebagai manusia takut akan perbedaan. Dengan melakukan mirroring, akan menimbulkan rasa kesamaan dan membangun kepercayaan satu sama lain. Ini akan sangat baik dalam bernegosiasi. Ketika lawan bicaramu mulai mempercayaimu, dia akan lebih banyak berbicara dan menemukan banyak solusi. Untuk menguji efek dari pendekatan ini secara lebih ilmiah, psikolog yang bernama Richard Wiseman melakukan eksperimen terhadap 2 kelompok pelayan yang akan menerima pesanan dari pelanggan. Satu kelompok pelayan diminta untuk menggunakan teknik mirroring sewaktu menerima pesanan, sementara kelompok pelayan lainnya diminta untuk tidak menggunakan teknik mirroring. Pada akhirnya, kelompok pelayan yang menggunakan teknik mirroring menerima tips 70% jauh lebih banyak daripada kelompok yang tidak melakukan mirroring. Ketiga, intonasi suara. Pernah nggak kamu kesal dengan orang lain? Bukan karena apa yang dia katakan, tapi karena cara dia mengatakannya. Ya, itu masuk akal. Karena intonasi dan suara manusia adalah alat ampuh yang dapat digunakan dalam bernegosiasi. Jika kamu menguasai intonasi suara dengan baik, maka itu dapat membantumu menjadi seorang negosiator yang handal. Ada 3 intonasi suara yang umumnya digunakan ketika bernegosiasi. Pertama, suara penyiar radio. Intonasi ini digunakan secara selektif ketika masuk ke inti pembicaraan. Menurunkan intonasi suara menjadi dalam, lembut, dan tenang. Ketika kamu melakukannya dengan benar, maka akan menciptakan suasana kekuasaan dan kepercayaan tanpa membuat lawan bicaramu menjadi defensif. Kedua, suara yang ceria. Intonasi suara ini menggambarkan seseorang yang mudah bergaul secara alami. Tipe suara ini sangat menyenangkan dan mencerminkan suatu bentuk kerjasama. Intonasi suara ini sebaiknya digunakan sekitar 80% dari waktu negosiasimu. Suara intonasi ini harus disampaikan secara santai dan berempati, sehingga akan menimbulkan hasil yang sangat positif. Ketiga, suara perintah. Intonasi suara ini sangat jarang digunakan karena bisa membuat masalah dan mendorong kita untuk mundur. Tersenyum saat berbicara dapat membantu suaramu keluar secara alami. Hasil positif yang dibuat senyuman menciptakan kolaborasi mental yang baik antara kamu dan lawan bicaramu. Dia akan berpikir bahwa kamu adalah orang yang mudah untuk diajak bekerja sama dan mudah untuk menyelesaikan masalah. Keempat, labeling. Dalam psikoterapi, kemajuan dibuat dengan memanfaatkan dan memahami emosi pasien. Hal yang sama berlaku untuk negosiasi. Kamu harus menggabungkan antara emosi dengan empati untuk keuntungan taktis. Namun, menjadi empati tidak selalu berarti setuju dengan orang lain. Itu hanya untuk mencoba melihat dari perspektif lawan bicara.
sehingga kamu bisa memposisikan diri dengan lebih baik dalam bernegosiasi. Teknik ini disebut labeling, yaitu untuk menunjukkan kepada lawan bicaramu bahwa kamu memahami posisi dan perasaan dia. 5. Jangan terima tuntutan pihak lain, jangan kompromi, dan jangan terburu-buru. Pernah gak sih kamu begitu terburu-buru untuk menyelesaikan kesepakatan yang ternyata hasilnya hanya menguntungkan salah satu pihak? Tidak ada seorang pun yang menginginkan kejadian seperti ini. Dan yang paling penting untuk dipahami, bahwa menerima kesepakatan yang buruk atau kamu berkompromi, itu merupakan suatu kesalahan. Hal seperti ini disebut splitting the difference, dan kamu harus menghindari dengan cara apapun. Contoh splitting the difference, misalnya kamu dan lawan bicaramu sedang bernegosiasi harga. Lalu pihak lawan menggunakan desakan waktu sebagai strategi untuk menekan kamu supaya memenuhi penawaran harganya. Dia memberikanmu tenggat waktu karena harus segera pergi, sehingga kamu terpaksa menyetujui penawaran pihak lawan. Sangat penting untuk meluangkan waktu. Bahkan ketika lawan bicaramu menetapkan tenggat waktu, ingat, tugasmu adalah mendapatkan informasi sebanyak mungkin tentang pihak lawan. Sehingga, jika kamu terdesak oleh tenggat waktu, maka kemungkinan besar penilaianmu tidak akan tepat. Jadi, tenang, jangan kompromi, dan terburu-buru. Karena, kesalahan umum seorang negosiator adalah ingin menyelesaikannya secepat mungkin. Ini tentunya akan merusak hubungan baik yang sudah lama kamu bangun, dan akan membuat dirimu nampak kurang baik di mata mereka. Jadi, selalu hindari splitting the difference sewaktu kamu melakukan teknik-teknik berikut untuk bernegosiasi secara baik dan benar. Pertama, anchoring. Jangkar ini adalah penawaran awal yang diberikan lawan bicara. Setelah nilai jangkar itu ditetapkan, maka semua negosiasi, argumen, perkiraan, dan lain-lain dibuat berdasarkan jangkar atau penawaran awal yang diberikan oleh pihak lawan. Jadi, bagaimana cara mengubah bias ini dalam negosiasi? Kamu harus mempunyai jangkar sendiri untuk merubah titik awal penawaran mereka. Dengan menetapkan titik awal penawaranmu serendah mungkin, sehingga nampak penawaranmu lah yang sebenarnya terdengar masuk akal. Misal, jika kamu merubah titik awal penawaran harga menjadi 10 juta, dari yang semula ditetapkan pihak lawan sebesar 50 juta, maka kemungkinan kesepakatan harga yang kamu dapatkan adalah sebesar 30 juta. Tetapi, jika jangkar awal yang kamu gunakan adalah harga penawaran dari pihak lawan, mungkin kesepakatan harga yang kamu dapatkan hanya sebesar 45 juta. Kedua, loss aversion. Kamu pasti pernah menonton acara quiz Deal or No Deal di televisi. Ketika seseorang sudah berhasil mendapatkan uang sebesar 50 juta, lalu diberikan kesempatan untuk memilih kotak lain dengan iming-iming kemenangan yang lebih besar. Padahal bisa saja penawaran atau kesempatan itu justru malah merugikan. Beberapa orang mengambil kesempatan itu untuk menjajal keberuntungannya, tapi lebih banyak orang yang tidak melakukannya karena muncul rasa takut akan kehilangan apa yang sudah mereka dapatkan. Inilah yang dikenal dengan sebutan loss aversion. Umumnya, orang ada kecenderungan psikologi memilih menghindari kerugian untuk memperoleh keuntungan yang setara. Negosiator yang ulung telah lama mengetahui psikologi itu, yaitu potensi kerugian tampak lebih besar dalam pikiran manusia daripada keuntungan serupa. Orang umumnya lebih tidak suka kehilangan 1 juta daripada menemukan 10 juta. Kamu dapat menggunakan teknik loss aversion ini untuk menciptakan rasa urgensi. Buat pihak lawan merasa kehilangan sesuatu bila tidak menyetujui tawaran kamu. Ketiga, be specific with amount. Meminta 1.239.000 lebih baik daripada meminta 1.250.000. Mengapa? Bukan karena kamu mengeluarkan biaya 11.000 lebih sedikit, tetapi itu membuat pihak lawan merasa seperti kamu telah melakukan riset dan meminta jumlah tertentu berdasarkan perhitungan kamu. Keempat, leverage.
Sebagai bagian dari proses mendengarkan selama proses negosiasi, apakah kamu mendapatkan informasi baru? Kah lawan bicaramu memiliki tenggat waktu tertentu? Apakah mereka membutuhkan spare part sesegera mungkin karena mesin pabrik tidak bisa berjalan jika spare part pengganti belum ada? Atau apakah mereka harus mencapai target penjualan tertentu hingga akhir bulan ini? Gunakan semua informasi itu sebagai keuntungan kamu. Bahkan, jika mereka berada di dalam posisi yang kuat, seperti bos kamu misalnya, ingatlah bahwa leverage bersifat situasional. Donald Trump saja yang memiliki banyak uang. Jika dia terdampar di padang gurun dan kamu adalah pemilik satu-satunya toko yang ada di situ, maka kamu adalah vendor yang memiliki pengaruh. Kesimpulan, gunakan teknik negosiasi yang benar dan pahami pihak lawan bicaramu. Maka, negosiasi dapat dengan mudah dilakukan di semua situasi. Kuncinya adalah tetap tenang dan membangun kepercayaan dengan orang lain. Silakan komen di Oke, itu tadi terkait dengan materi negosiasi yang saya tambahkan dari video. Oke, saya akan sebelum dijawab oleh kelompok satu tadi ya, kita bahas sesi tanya jawab. Saya akan bertanya dulu, saya akan ajak teman-teman di sini untuk bertanya terkait dengan video yang sudah saya share tadi. Jessica, kira-kira dari video tadi apa yang didapatkan? Jessica, ada Jessica? Saya panggil cuma 3 kali ya. Selanjutnya, Raffi, ada Raffi di sini? Raffi, ada Raffi di sini? Apakah ada Raffi? Selanjutnya, Muhammad Rumi. Ada Muhammad Rumi? Kalau tidak jauh, itu udah saya keluarkan yang 2 tadi ya. Hadir, Bu. Yang 2 tadi sudah saya keluarkan, itu 3 kali saya panggil terus nggak ada, ya udah berarti Hadir, Bu. Mbak Rumi. ada